Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya RK12. Kali ini saya akan bercerita lah bagaimana motivasi saya membentuk badan atau nge-gym. Yang kedua itu adalah pemenuhan kebutuhan. Apakah benar sih pengen badan bagus harus identik dengan biaya yang mahal? Yang ketiga adalah jadwal latihan saya. Yang pertama motivasi saya terlebih dahulu. Untuk motivasi saya pada awalnya dulu nggak ada niatan pengen badan bagus, nggak ada. Cuma waktu itu temen saya itu ngajak ke gym. Sebelumnya saya belum tahu kalau ternyata ada tempat gym semacam itu, ada tempat khusus untuk membentuk badan lah. Kalau nggak salah ya sekitar akhir 2013 waktu itu ya nggak ada pelatihnya, nggak ada yang damping, ya nggak tahu harus gimana, ya main tarik aja gitulah. Nah habis itu kan ya kira-kira ya berlangsungnya ya sekitar 1 bulanan lah, 1 bulan latihan, mungkin seminggu sekitar 3 atau 2 kali lah kejuaraan. Ya nggak bisa sering-sering karena ya cuma iseng-iseng aja. Nah berjalan 1 bulan itu ya temanku ya mulai males. Aku pun juga kalau nggak ada temennya kan tetap males kan. Tiap pelatihan, tiap perkembangan, tiap minggu pasti aku foto, aku lihat perkembangannya. Oh ternyata kok ada. Nah aku saat baru fitness itu kan aku dengar ada lomba body contest gitu, ya pengen ikut. Sementara aku itu baru nge-gym itu 2 bulan ya belum kelihatan apa-apa, ya segininan lah. Ya aku paksain lah, aku bisa-bisain ya diet seadanya. Saat itu kan belum tahu gimana sih caranya persiapan waktu ikut kompetisi itu gimana, terus apa sih yang akan dipersiapkan, gimana sih nutrisinya, itu kan belum tahu ya. Tanya-tanya dikit lah saat itu. Saat ikut kompetisi itu ya main ikut-ikut aja, ya fotonya ada di sini untuk hasilnya. Terus ya aku pikir-pikir kok ada perubahan kok tambah bagus. Sementara itu nge-gym udah nggak ada temennya, ya nggak ada temennya, terus nggak ada yang bantuin lah. Di tempat gymku juga nggak ada trenernya, yang jaga kadang cewek, ya main. Ya sumber informasiku, sumber belajarku ya dari YouTube, lihat-lihat gerakan yang benar, lihat-lihat orang yang badannya udah bagus, nanti tanya-tanya gimana sih itu gerakan yang benar gimana sih nutrisinya kayak gitu. Dari awal fitness sampai sekarang nggak pernah adanya yang ngelatih, itu nggak pernah. Ya aku referensiku ya dari Instagram, gerakannya nanti ditiru di gym, apa sih variasinya gimana gitu. Untuk nutrisiku di rumah dari awal fitness sampai setahunan itu aku nggak sampai minum suplemen. Ya yang eventku kedua ya yang udah setahun nge-gym ya seperti ini.
itu nggak pakai suplemen. Nah, saat itu kan menurutku ya waktu badan awal kurus sampai ya sekitar masih pemula lah, sampai setahunan lah, itu nggak perlu namanya suplemen. Bisa diakali dengan tempe telur gitu lah. Kalau aku ya biasanya makannya tempe sama telur. Dari awal itu ya malah nggak pakai nutrisi, nggak ada tambahan nutrisi yang aku pikirkan tiap hari. Telur itu nggak ada. Yang aku makan ya yang dimasak emakku setiap hari, ibuku setiap hari, itu kadang masak bandeng, masak ayam, masak beda-beda lah, tempe. Itu ya sumber nutrisiku ya dari itu. Ya menurutku aja ya sekitar baru mulai fitness sampai lumayan sampai setahunan lah, itu nggak perlu namanya suplemen, karena badan yang kecil itu membutuhkan nutrisi yang sedikit kan. Terus beda lagi kalau udah menginjak ke middle atau semi pro, itu pasti kebutuhan nutrisinya lebih banyak. Dan menurutku itu kalau nggak dilengkapi dengan suplemen ya berat gitu loh. Untuk suplemen awalnya aku coba itu dulu kreatin kan, pengen gedein kan, pengen tenaga juga kan. Waktu mau nge-gym kreatin beli itu dulu ya sekitar 2000 terus ya aku minum waktu awal latihan yang bingung juga sih kenapa dulu sampai bela-belain gitu ya, karena seneng apa yang aku jalani gitulah. Nah, untuk detail-detail perkembangannya selama aku awal fitness sampai aku sampai lulus lah, kita lihat video berikut ini. Jangan lupa subscribe ya.
Nah itu dia bagaimana sih transformasiku selama awal fitness ya, mulai dari sebelum aku masuk SMA lah, sebelum masuk SMA sampai aku lulus. Nah semoga bisa jadi motivasi buat kalian yang baru akan memulai. Sebenarnya nggak ada kata kemudahan lah. Semoga menginspirasi, semoga bisa menjadi motivasi buat semuanya, yang terutama yang seumuran saya, terutama yang baru memulai untuk nge-gym, baru memulai untuk pengen membuat badan lebih bagus, untuk hidup lebih sehat. Saran saya sih nggak perlu takut untuk memulai, nggak perlu malu untuk datang ke gym, nggak perlu malu untuk tanya-tanya lah ke senior, ke trainer untuk gimana sih caranya yang benar, gimana sih nutrisi yang benar itu. Karena semua yang sekarang pro juga berasal dari pemula. Menurutku sih untuk baru-baru pemula itu nggak perlu mahal lah, nggak perlu harus suplemen. Sebenarnya dari makanan sehari-hari udah cukup kalau untuk badan pemula ya. Nggak perlu harus pakai mahal, harus nunggu suplemen dulu baru latihan. Kalau bisa, kalau telur ya lebih bagus, lebih murah ya cari-cari di tempat toko, mungkin di toko roti gitu ya, mungkin ya lebih murah. Terus bisa dapat proteinnya, jadi bisa di toko roti apa toko jamu gitu loh. Tapi saran saya sih toko roti aja, soalnya biasanya di toko jamu itu campur sama telur bebek bisa enak sih. Nah mulai kehilangan semangatku, mulai malas nge-gym kan dari awal kuliah mungkin ya karena ngekos juga, karena nggak bisa masak juga, karena kecapean juga karena sering pulang sore, terus karena sering begadang, ya banyak lah pengaruhnya waktu kuliah ya. Nah segitu aja penjelasan dari saya, motivasi dari saya, dan sharing dari saya lah ya, pengalaman itu ya yang aku ceritain itu ya pengalaman saya sih. Kalau ada yang bisa ditanyakan, komen aja di kolom komentar ya, nanti insya Allah saya jawab. Kalau ada yang kurang jelas, semoga menginspirasi buat kalian-kalian yang baru memulai atau yang sedang memulai. Tetap semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.